Nah, caranya mungkin kita harus tahu gitu bahwa yang melakukan window dressing atau January effect ini biasanya para manajer investasi. Nah, ketika kita tahu para manajer investasi ini punya saham apa aja, berarti saham itu yang kita pantau, gitu kan? Oh ya. Nah, kalau misalnya berarti ini tuh kalau ada ya Mang, fenomena atau Ada. bukan cuma isu aja ya? Memang ada di Ya. sebagian ya di beberapa manajer investasi atau beberapa big fund gitu. Biasanya kan untuk melaporkan ke investornya itu biasanya mereka beli saham yang apa namanya saham yang misalnya bagi dividen gede atau misalnya saham-saham yang biasanya di akhir tahun justru naik gitu. Nah, tapi kan kita perlu memperhatikan mereka itu beli saham apa aja gitu kan. Seperti itu. Oh ya. Nah, kira-kira biasanya manajer investasi itu mengelola portofolionya itu di akhir tahun apakah saham-saham yang blue chip, sebagian besar blue chip atau gimana nih Kang kira-kira Oke, kita biasanya? akan coba analisis secara top down ya Kang. Jadi biasanya kan window dressing atau January effect itu berimbas, bukan berimbas, tercermin ya, terrefleksinya itu dengan indeks yang naik. Indeks harga saham gabungan naik, IHSG naik. Nah, IHSG naik, ya, IHSG naik, teman-teman kan pasti tahu. Kalau IHSG naik, drivernya siapa? Indeks movernya siapa? Saham-saham apa? Di Indonesia, IHSG itu naik karena ada indeks movernya pertama perbankan konvensional. Itu biasanya big banks yang mengerek IHSG naik. Yang kedua adalah tembakau, rokok ya, AMSP, GGRM naik gitu. Kemudian yang ketiga biasanya consumer goods, ICBP, Mayor, Unilever misalnya dan yang lainnya. Kemudian juga misalnya ada sektor telekomunikasi, TLKM dan seterusnya. Jadi mereka akan fokus kepada big caps. Kenapa? Karena yang manajer investasi ini memang kan apa namanya aturannya tidak sebebas retail kan. Kalau saya bisa beli saham apa aja yang 800 itu bahkan saham yang nggak dikenal sama sekali saya bisa beli. Tapi kalau yang namanya manajer investasi mereka nggak bisa beli sembarangan. Kenapa? Karena likuiditas yang dipertimbangkan. Kalau misalnya beli saham yang lapis 3, ketika mau jual ternyata nggak ada barangnya atau misalnya bahkan sepi perdagangannya nggak setiap hari ada gitu. Nanti mereka susah keluar dong, susah mencairkannya. Maka teman-teman boleh cek manajer investasi itu paling banter ya, paling paling katakanlah katakan apa ya, paling second liner itu biasanya Kompas 100 gitu. Kompas 100. Jarang ada yang di luar itu gitu. Kenapa? Karena likuiditas sekali lagi. Kalau mereka sedang butuh uang, ada penarikan besar-besaran dari nasabahnya. Kalau sahamnya jarang diperdagangkan, susah menjualnya gitu. Pasti kalau teman-teman cek 10 besar portofolio dari reksadana, sahamnya itu aja biasanya. Pasti ada yang konvensional, misalnya ada Astra, ada BBCA, BMRI, BBNI, BBRI, kemudian ada LKM gitu. Kalau yang syariah, misalnya reksadana syariah, pasti ada Unilever, kemudian ICBP, kemudian Java atau Cepin, pasti saham-sahamnya itu aja gitu. Jadi sebenarnya ketika ada terjadi window dressing, secara tidak langsung berarti investor besar itu sudah mulai mengalihkan ke portofolio yang blue chip. Nah, tinggal si retail ini mau ikut nggak gitu. Mau ikut nggak dengan gerakan mereka. Karena memang di akhir tahun rata-rata indeks naik. Nah, kalau indeks naik berarti saham-saham besar yang naik gitu. Saham-saham yang masuk LQ45 yang naik. Tinggal disaring dari LQ45 itu mana yang masuk saham syariah. Itu mungkin kan. Oh, nah kemudian pengaruh adanya fenomena tersebut terhadap kinerja saham syariah gimana? Sebenarnya sih kalau saya melihat gini Kang. Jadi kalau kinerja sahamnya itu kan tergantung dari pelaku pasar ya. Jadi teman-teman bedakan antara saham dengan emiten. Kalau saham itu kode ya, TLKM itu adalah kode dari emiten PT Telkom gitu. Jadi kalau kita bicara kinerja saham, berarti kinerja pergerakan harga saham di bursa. Tapi kita bicara kinerja emiten, berarti kita bicara tentang laporan keuangan atau performa dari perusahaan di balik kode saham itu. Jadi bisa aja ini apa namanya berseberangan ya. Misalnya sahamnya naik, tapi kinerja perusahaannya turun, bisa aja terjadi seperti itu. Jadi kalau tadi ada fenomena window dressing atau fenomena January effect, saya melihat lebih ke harga saham, bukan ke perusahaannya. Oh
Bukan ke perusahaannya, tapi ke harga sahamnya, ke apresiasi pasar terhadap perusahaan tersebut gitu. Misalnya bukan ke PT Telekomunikasi Indonesia-nya, tapi ke saham TLKM-nya. Bukan ke Caroen Pokpan secara pabriknya, secara manajerialnya, tapi saham Cepinnya. Jadi teman-teman bedakan antara saham dan emiten. Kalau saham itu Oh, kode di balik perusahaan. Kalau ditanya kinerja saham, kemungkinan terpengaruh. Kenapa? Karena saham-saham syariah yang big caps itu atau yang LQ45 itu kemungkinan pada beli gitu ya. Manajer investasi mulai membeli lagi di akhir tahun sebagai bekal untuk tahun depan, dan karena banyak pembelian secara tidak langsung akan menaikkan harga di pasar. Gitu kan. oh, oke. Alurnya Nah, seperti itu mungkin ya. oh iya. Buat teman-teman kalau misal ada yang mau bertanya boleh diketik di kolom komentar ya, dan di question box juga. Oke nih, selanjutnya mungkin bagaimana sih trik menghadapi fenomena window dressing dan January effect ini? Kan tadi Mang Zi bilang harga sahamnya nih ya. Nah, apakah sebaiknya, kan sekarang banyak saham-saham yang lagi turun nih. Apakah Hmm. sekarang tuh saatnya beli atau gimana nih? Kan kita di bawah, soalnya lagi pada di bawah ya kebanyakan. Ya. Apakah strateginya gimana nih kira-kira menghadapi window dressing ini? Oke. Kalau saya karena investor retail ya, bukan big fund, bukan apalagi bukan manajer investasi gitu. Saya lebih bebas memilih saham syariah manapun ya. Tapi kalau misalnya untuk fenomena window dressing atau January effect, berarti teman-teman fokus ke saham-saham yang memang masuk di indeks-indeks besar ya. Kalau yang syariah mungkin JI ya, Jakarta Islamic Index atau JI 70 gitu, paling paling banyaknya JI 70. Nah, kemudian setelah itu teman-teman cari, karena kita ini ingin dapat harga yang pas gitu ya, atau misalnya dapat keuntungan yang lebih maksimal, carilah saham yang katakanlah sekarang ini sedang ditinggalkan orang lain, tapi kinerjanya bagus gitu ya. Jadi kadang kita harus kontrarian ya, tapi harus berani ya teman-teman. Jadi gini, banyak yang bertanya ke saya tuh, Kang, Mang, gimana ya cara dapat untung saham yang lumayan gitu. Terus saya bilang, berani nggak melawan arus? Gitu. Melawan arusnya begini, ketika misalnya saham banyak dilepas, terus tapi kinerjanya malah bagus gitu. Misalnya gini, perusahaannya terus membukukan keuntungan tiap tahun, bahkan di tahun ini misalnya signifikan kenaikannya. Tapi sahamnya justru turun. Kalau teman-teman berani, pasti bakal nyicil itu saham. Pakai teknikal, misalnya supportnya di berapa. Contoh ya, misalnya saham apa ya, BRI Syariah lah yang paling banyak ditanyakan ke saya. Mang BRIS bagus gak? Bagus gitu. Tapi kenapa emang nggak naik-naik? Saya jawab, mungkin belinya terlalu tinggi, saya bilang. Kalau belinya 1.200 untung loh. Nah, nah kita harus tahu karakter saham tersebut. Misalnya kalau BRIS kan udah ketebak tuh. Kalau 1.500 jual dulu, 1.200 beli lagi. Selama belum nembus 1.700 atau 1.800, harganya di situ-situ aja. Sideways di situ-situ aja. Tapi kalau sudah jebol 1.800, boleh dipertimbangkan. Ini kayaknya akan naik terus gitu. Kenapa? Karena sudah nembus katakanlah moving average 200 hari ya. Jadi teman-teman kalau misalnya dapat saham kinerjanya bagus tapi masih ada di bawah EMA 200, teman-teman harus hati-hati. Kenapa? Karena EMA 200 itu adalah resisten dia sendiri gitu. Atapnya dia sendiri ya. EMA 200 itu rata-rata harga dari apa namanya 200 hari terakhir ya, 200 hari terakhir. Saya sambil buka chat dong kalau begitu ya. Biar kelihatan langsung. Jadi teman-teman bisa cek EMA 200-nya di berapa ya sekarang. Nah, gitu kan. EMA 200-nya misalnya ya, saya nih bukan nih. Banyak yang nanya juga kan ke saya nih. Misalnya EMA 200-nya itu ini untuk BRIS ya. Untuk BRIS. Ternyata EMA 200-nya itu masih ada di berapa nih? 1.520. Maaf, bukan. Berapa nih? Coba sebentar. 1.565. 1.565 itu MA 200-nya BRIS hari ini. Artinya sebelum nembus 1.565, BRIS nggak akan naik gitu secara teknikal. Tapi di bawah, di samping itu, di bawah juga dia punya katakanlah 1.200 sebagai support kuat. Jadi kalau saya punya uang 1.200 beli gitu. 1.500 jual dulu. Bolak-balik aja di situ sebelum nembus 1.565. Nah, itu teknikal. Ngomongnya teknikal. Tapi kalau
BRIS bagus nggak? Bagus lah. Labanya naik 40% tahun ini. Dari year on year tahun 2022 ke tahun 2021. Naiknya di atas 40% laba bersihnya. Bukankah itu perusahaan yang bagus? Hanya saja BRIS ini sudah naik duluan sebelum merger gitu. Naiknya gila-gilaan dari 135, dan saya saksinya waktu itu dari 135 ke 4.000, 3.900 Kang. Bayangin naik 30 kali lipat dalam waktu kurang dari setahun. Apa itu nggak fantastis gitu? Jadi kalau sekarang itu mulai normal, harganya mulai wajar gitu. Price in-nya sekarang. Jadi kalau misalnya teman-teman kapan nih Mang naik lagi ke 4.000 ya? Ya sekarang memanfaatkan aja momentumnya. Beli 1.200, jual 1.500 gitu. Kalau gak tembus, jual dulu. Tunggu lagi di 12, di 1.200. Tampung lagi di 1.200, jual lagi. Kan lumayan tuh. 3/12 atau per 4, 25% juga lumayan. Bagi saya seperti itu. Jadi sambil menunggu ada perubahan fundamental atau perubahan teknikal, kita manfaatkan amplitudonya. Gitu. Kita manfaatkan momentum. Tapi sekali lagi teman-teman, berdagang saham itu bukan harus sekedar cerdas, pinter, dan paham tentang analisis teknikal atau fundamental, tapi juga harus punya keberanian mengambil risiko. Disitulah sebenarnya dibuktikan mana yang punya pengalaman dan mana yang aduh takut gitu. Seperti itu Kang. Oh, oke, selanjutnya mungkin ini pertanyaan terakhir nih, Bang Amsi. Siap. Sektor apa saja yang berpotensi prospek di 2023? Terus kemudian kenapa? Aduh, kalau itu saya nggak bisa nebak ya, tapi saya coba jawab ya. Ya, ya. Coba saya jawab. Jadi, kalau di negara kita lihat bahwa resesi itu ternyata kemungkinan di Indonesia itu tidak terlalu besar lah ya potensinya gitu dibanding negara lain. Ada yang menyebut justru Indonesia lebih bertumbuh ekonominya dari secara global, secara global atau secara makro itu Indonesia masih aman gitu kan seperti itu. Nah, kalau kita lihat, nah ini kebetulan ada market outlook dari salah satu sekuritas yang saya baca gitu. Dan baru fresh gitu ininya infonya baru sehari kemarin. Nah, mereka ini menyarankan pertama perbankan, yang kedua telekomunikasi, yang ketiga consumer goods, yang keempat logam yang ada hubungannya dengan kendaraan listrik, nikel Oh tapi. iya, nikel ya. Kemudian juga masih ada yang menyarankan batu bara, minyak dan bumi, dan terakhir adalah CPO. Jadi katakanlah tahun depan itu orang pasar itu sudah mulai melirik old economy lagi gitu kan. Sebenarnya sejak tahun ini kan. Kan ketika setelah COVID itu orang bilang new economy, digitalisasi gitu kan. Ternyata kan digitalisasi memang akhirnya mengalami bubble, gelembungnya. Pecahnya mulai tahun ini saya lihat seperti itu. Banyak startup yang kolaps, bukan kolaps, bahkan sudah gulung tikar gitu ya. Saya juga kaget ada beberapa nama yang dulu favorit atau populer sekarang malah sudah nggak ada gitu. Ya, ada yang dirumahkan, termasuk yang besar sekalipun juga sudah mulai mem-PHK banyak karyawan dan seterusnya gitu. Ada perampingan dan seterusnya. Saya kira ya startup itu ternyata tidak lama dan pada akhirnya mereka harus join dan kolaborasi. Misalnya akhirnya kan Gojek juga kolaborasi dengan Tokopedia, merger jadi Goto gitu. Meskipun sampai hari ini Goto dan Buka itu masih bleeding ya, masih belum membukukan keuntungan besar. Orang boleh berprotes, Mang Bukalapak udah untung gede loh, coba cek lagi. Bukalapak itu untungnya bukan dari operasional. Bukalapak itu untungnya dari keuntungan lain-lain. Dan keuntungan lain-lainnya itu adalah nilai saham BBHI, nilai saham Alobank. Karena itu juga Bukalapak dikeluarkan dari saham syariah.